Bismillah. Coba bayangkan sebentar, di sebuah wilayah di gurun Timur Tengah, air bisa lebih mahal daripada BBM. Bukan bensin, bukan solar, tapi air. Sementara kita di Indonesia, hujan turun hampir setiap tahun. Air kadang kita anggap tidak ada harganya, tapi yang aneh justru begini. Negara yang airnya mahal, seperti Israel, justru mampu membangun pertanian yang sangat maju. Mereka menanam buah, menanam sayur, bahkan memiliki perkebunan alpukat. Padahal wilayahnya sebagian besar adalah tanah kering dan gurun. Sementara di negara kita, ketika kemarau datang, banyak kebun mati kering. Lalu muncul satu pertanyaan, apakah pertanian maju karena airnya banyak atau karena cara berpikir petaninya berbeda? Di video panjang ini kita akan membahas pelajaran yang sangat mahal dari pertanian Timur Tengah. Dan mungkin setelah menonton sampai akhir, cara kita melihat air di kebun tidak akan pernah sama lagi. Tonton sampai selesai, jangan di-skip. Realita air di Timur Tengah. Kalau kita melihat peta dunia, wilayah Timur Tengah didominasi oleh gurun. Curah hujan sangat kecil. Di beberapa wilayah bahkan hanya turun hujan beberapa hari dalam setahun. Sebagai contoh di Israel, curah hujan rata-rata sekitar 200 sampai 300 mm per tahun, bandingkan dengan Indonesia. Banyak daerah kita memiliki curah hujan lebih dari 2000 mm per tahun. Artinya secara logika sederhana, air di Indonesia jauh lebih melimpah, namun kenyataannya pertanian modern di Timur Tengah berkembang pesat. Bagaimana negara gurun bisa bertani? Disinilah letak perbedaan besar. Di negara Timur Tengah seperti Israel, air dianggap aset paling penting. Tidak ada setetes air yang boleh terbuang. Mereka mengembangkan teknologi yang sangat efisien. Mulai dari pengolahan air laut, daur ulang air limbah, sistem irigasi modern. Air diperlakukan seperti emas cair, karena tanpa air tidak ada kehidupan, tidak ada pertanian. Kalau menurut kalian, lebih mahal mana, air atau pupuk? Revolusi irigasi tetes. Salah satu inovasi terbesar dalam dunia pertanian datang dari Israel, yaitu irigasi tetes. Sistem ini sangat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Air tidak disiram ke seluruh kebun. Air hanya diberikan langsung ke akar tanaman. Setetes demi setetes. Dengan cara ini, air tidak terbuang, penguapan berkurang. Tanaman mendapat air tepat sesuai kebutuhan. Hasilnya, produksi pertanian meningkat gratis. Kisah perkebunan alpukat di daerah kering. Salah satu contoh menarik adalah perkebunan alpukat. Banyak orang mengira alpukat hanya cocok di daerah yang cukup air. Namun, di Israel mereka berhasil menanam alpukat secara komersial. Rahasia utamanya bukan tanah, bukan iklim, tapi manajemen air yang presisi. Setiap pohon mendapat air yang dihitung secara detail. Negara Arab dan pertanian gurun. Selain Israel, negara lain juga mengembangkan pertanian di daerah gurun. Contohnya Saudi Arabia dan United Arab Emirates. Mereka menanam berbagai tanaman seperti sayuran, gandum, dan tentu saja kurma. Pohon kurma terkenal mampu bertahan di kondisi panas ekstrim, namun tetap saja tanaman ini membutuhkan sistem pengairan yang baik. Sekarang kita balik ke Indonesia. Sekarang kita lihat kondisi kita sendiri. Indonesia sebenarnya memiliki untungan besar, tanah subur, curah hujan tinggi. Sinar matahari cukup sepanjang tahun, namun masalahnya yang sering muncul adalah ketika musim kemarau datang, banyak kebun tidak memiliki sistem air, akibatnya tanaman stres, produksi menurun. Menghitung logika biaya air. Sekarang coba kita berpikir seperti petani Timur Tengah. Jika mereka bisa membayar air mahal untuk kebun, kenapa kita tidak berinvestasi sedikit untuk sistem air? Contohnya, membuat sumur bor, memasang pompa, membuat instalasi selang. Memang biaya awalnya cukup besar, namun dalam jangka panjang, tanaman bisa hidup sehat saat kemarau. Air adalah investasi. Banyak kebun modern, air bukan lagi sekedar kebutuhan, air adalah investasi produksi. Tanaman yang cukup air akan tumbuh lebih cepat, lebih sehat, menghasilkan buah lebih banyak. Artinya, investasi air akan kembali dalam bentuk hasil panen. Pelajaran besar untuk petani. Pelajaran dari Timur Tengah sebenarnya sangat sederhana. Di tempat yang airnya sangat mahal, pertanian tetap bisa maju. Artinya kunci utama bukan hanya sumber daya, tapi cara mengelola sumber daya. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang kita tidak miliki. Padahal sebenarnya kita sudah memiliki banyak kelebihan, tanah subur, hujan melimpah, sinar matahari sepanjang tahun. Jika semua itu digabung dengan manajemen air yang baik, pertanian kita bisa jauh lebih maju. Dan mungkin suatu hari nanti, petani Indonesia tidak hanya cukup untuk negeri sendiri, tapi juga memberi makan dunia.